Yang terhormat Kakak Penguji, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Andreas Hoffman, siswa JCDS 2204, dan pada malam hari ini saya ingin mempresentasikan capstone project 03 saya dengan predictive modeling for apartment prices in Daegu. Daegu sendiri merupakan kota di Korea Selatan, yang terletak di Korea Selatan, tepatnya di Provinsi Gyeongsang Utara. Daegu sendiri juga merupakan kota terbesar ketiga di negaranya, itu yang keduanya itu adalah Busan, dan yang pertamanya itu adalah Seoul. Sebuah penelitian menunjukkan dari semua tempat tinggal semua tempat tinggal yang ada di Daegu pada 2021, 57,4%-nya itu adalah apartemen. Adapun data lain itu yang menunjukkan pada tahun berikutnya ini terdapat sekitar 240.000 gedung yang merupakan apartemen di kota Daegu. Dapat diasumsikan bisnis apartemen di Daegu ini menjanjikan. Karena menjanjikannya ini, demand-nya ini sangat tinggi pada apartemen, dan itu memberikan tantangan tersendiri untuk real estate agency untuk survive di kompetisinya ini. Nah, untuk survive di kompetisinya ini, harga real estate agency ini harus menyesuaikan harga pasar. Nah, harga pasar itu diupayakan tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah untuk supaya mendapatkan profit maksimalnya. Nah, profit maksimalnya ini untuk real estate agency-nya real estate agency-nya ini sangat membutuhkan model prediktif untuk menghitung harganya itu secara efektif. Tujuan penelitian ini diadakan itu untuk membuat model regresi yang ditujukan untuk pasar apartemennya di Daegu. Nah, modelnya ini ditujukan untuk memprediksi harga berdasarkan spesifikasi apartemen yang nanti disebut fitur. Nah, model yang dibuat ini diharapkan untuk meningkatkan kepercayaan serta kepuasan pelanggan, dan bisa itu juga untuk meningkatkan keuntungan sekaligus mengurangi kerugian sekecil mungkin. Untuk pendekatan secara analitis, pertamanya kita perlu menemukan pola pada fitur yang ada yang membedakan antara satu unit apartemen dengan yang lainnya. Dan dari fitur-fiturnya ini kita akan membangun model regresi yang dapat diharapkan untuk membantu real estate agency-nya ini untuk menghitung harga yang bisa ditawarkan. Metrik yang digunakan untuk evaluasi ini adalah root mean square error, mean absolute error, dan mean absolute percentage error. Nah, untuk mean absolute percentage patokannya ini adalah mean absolute percentage error karena kita akan mencari akurasi modelnya setinggi mungkin. Berikut ini kita perlu memanggil apartemen datasetnya ini. Dari datasetnya ini terdapat 4.123 baris dan 11 kolom. Satu barisnya itu merepresentasikan satu unit apartemennya ini, dan satu kolomnya ini merepresentasikan fitur yang mempengaruhi harga apartemennya. Berikut tabel ini merupakan fitur-fiturnya apartemen. Nah, untuk dari hallway type sampai size-nya ini adalah fitur-fitur yang nanti akan mempengaruhi di nomor 11-nya itu, yaitu sale price yang menjadi target diprediksi. Nah, pada ini adalah tabel untuk categorical value. Nah, hallway type di sini ini mempunyai 3 kolom, type 2 subway mempunyai 5, dan subway station mempunyai 8, dan nomor unique value-nya ini akan dipertimbangkan saat melakukan pre-processing. Dari categorical column ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas apartemennya itu adalah teras, dan kebanyakan itu dibangun di dekat Gyeongbok University Hospital, dan rata-rata mayoritasnya itu untuk mencapai subway station ini biasanya hanya mencapai sampai dengan 5 menit. Berikut ditampilkan korelasi matriksnya ini. Kita melihat patokannya dari sale price yang angka-angka di sebelah kanan ini. Dari sini dapat disimpulkan bahwa size mempengaruhi sale price tertinggi dari kategori dari numerical column-nya ini. Maaf, selanjutnya ini diikuti oleh facilities in-app serta parking lot basements. Dari sini kita dapat menemukan bahwa tidak terdapat null value-nya di datasetnya, tetapi kita menemukan terdapat duplikatnya ini di dataset, dan terdapat 1422 yang ditandai sebagai duplikat. Kita menguji normalitas juga untuk numerical columns di sini, dan dapat dilihat di sini
kebanyakan dari box plot ini mencok ke kanan dan ke kiri dan dapat disimpulkan dari normalitasnya ini distribusinya data itu tidak bersifat normal. Dari kedelapan numerical variables ini hanya dua yang terdapat outlier, yaitu size dan sale price-nya ini. Sale price merupakan tabel dengan sale price dengan harga terkecil, jadi kita akan mempertimbangkan menghilangkan outlier pada sale price. Dari data pre-processing, kita akan menghilangkan duplikat dan outlier yang nanti akan menjadi 2.679 baris. Ini adalah feature engineering, kita akan menetapkan fitur-fitur independen serta fitur dependent. Fitur sale price ini yang dia target ini dipengaruhi oleh fitur-fitur yang terdapat di meja X feature-nya ini. Untuk membuat machine learning-nya ini berlatih, kita akan membuat distribusi training data dan test datanya itu dengan perbandingan 80 berbanding 20. Nah, feature engineering untuk melakukan transformer ini ditujukan untuk mengubah, khususnya untuk categorical feature ini, mengubah dari kategorik menjadi numerik yang bisa dianalisa oleh model regresi. Seperti yang dapat dilihat di kiri ini adalah categorical feature dengan one hot encoder, di mana hallway type dan subway ini mempunyai 3-5, nah, makanya memakai one hot encoder, dan binary encoder melakukan encoding dengan lebih dari 5, yaitu subway station. Sisanya di sebelah kanan itu mereka semua akan memakai standar scalar. Terdapat 8 model yang akan dipakai di sini, yaitu yang diuji yaitu linear, ridge, dan lasso regression. Ini juga diikutsertakan support vector regressor, Canyon regressor, decision tree. Model-model ensemble seperti random forest dan XGBoost regressor, maksudnya ini boosting, ini juga diikutkan. Dapat dilihat di sini bahwa training model dari pelatihannya ini, dapat dilihat XGBoost menaiki posisi puncak dari segi RMSE min, MAE min, dan MAPE min. Dan ketika dilakukan tes pada testing data ini, kita dapat menemukan 3 model terbaik dari segi MAPE-nya, yaitu XGBoost regressor, decision tree regressor, dan random forest regressor. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan hyperparameter tuning. Hyperparameter tuning adalah proses untuk menentukan parameter-parameter terbaik untuk meningkatkan performa modelnya ini. Metode hyperparameter tuning yang saya gunakan di sini adalah randomized search. Prosesnya singkat, dan ini sangat memuat komputer dengan spek yang tidak terlalu tinggi. Berikut merupakan tabel modelnya ini dengan skornya tertinggi, dan ini parameter yang nanti akan digunakan pada saat dilakukan ke testing data. Nah, setelah parameternya ini dipasang pada testing data, ini dapat dilihat bahwa sebelum tuning pun XGBoost regressor masih memuncak, tetapi pada saat tuning pun itu XGBoost masih memuncak. Tapi yang paling menariknya ini adalah MAP dari 18,5% ini berubah menjadi 18,4, yang dapat disimpulkan terdapat 0,1% improvement terdapat ini sebelumnya. Decision tree dan random forest regressor pun dari before ke after tuningnya ini mereka agak sedikit mempunyai loss-nya sih dari 0,6 dan seterusnya. Ini adalah tabel chart untuk actual versus predicted price pada XGB regressor. Dapat dilihat di sini ada garis merah ini adalah garis 0, di mana actualnya garis yang menandakan actual sama dengan predicted. Semakin selisih actual dan predicted-nya ini semakin besar, semakin jauh titiknya ini dari garis ini. Nah, untuk fitur hypothesis prices untuk XGBoost regressor ini dapat dilihat bahwa fitur yang paling berpengaruh terhadap harga ini adalah hallway type-nya. Sebenarnya year build dan size-nya ini juga berpengaruh, tapi tidak sekuat hallway type. Dari penelitian ini dapat disimpulkan model yang digunakan ada 8 sesuai yang tertera di atas, dan metrik yang digunakan adalah RMSE, MAE, dan MAP, dan fokusnya kuat itu adalah MAP untuk meningkatkan akurasi. Dan 3 model terbesar setelah benchmarking ini adalah XGBoost regressor model, decision tree regressor, dan random forest regressor. Pada tahap hyperparameter tuning, XGBoost merupakan model terbaik dengan improvement 0,1% dari 18,5 ke 18,4. Berdasarkan laporan Lewis dari artikelnya di tahun 1982,
MAPE 18,4 itu dicatat sebagai model yang dapat memprediksi harga. Dalam kasus ini memprediksi harga dengan baik. Jadi dari 10 sampai 20 ini terbilang baik sih. Hallway type ini merupakan tadi juga sudah disebutkan, hallway type itu merupakan fitur sale price yang paling kuat dari yang mempengaruhi harga. Seperti year build dan size ini tadi tidak kuat ya. Dari model regresinya ini ditambah dengan akurasi dari MAPE dan fitur yang dikombinasikan ini juga dapat membantu real estate agency, apartment owner, serta pemprediksi harga untuk memprediksi harga apartemen berdasarkan pengaruh fiturnya. Nah, ini juga langkahnya ini direkomendasikan untuk menambahkan fitur-fitur model dan optimisasi. Parameter-parameternya ini bisa ditambahkan ke model-model lain atau bisa melibatkan model-model yang lebih kompleks. Tadi juga disebutkan, saya tadi menyebutkan saya menggunakan randomized search. Untuk mendapatkan hasil yang lebih terjamin ini bisa digunakan di research, atau kita harus menggunakan waktunya lebih lama dan ini akan dimitigasi dengan lab komputer yang mempunyai performa tinggi. Nah, selanjutnya user feedback loop ini sangat penting untuk kita untuk memperbaiki modelnya ini, dan kemudian real estate model dan staf pada real estate-nya ini perlu diberikan pelatihan khusus untuk membaca model untuk melatih untuk mengetahui prediksi harganya ini. Dan model ini dapat dijadikan pelajaran untuk model selanjutnya di kota lain atau di kota-kota lain. Sekian presentasi pada malam ini. Mohon maaf jika ada banyak salah kata dan sebagainya. Terima kasih dan selamat malam.